Kami dari kelompok 6. Sebelum memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Cismabayu dengan NIM 23022. Nama saya Hafiz Al-Hanafi dengan NIM 23004. Nama saya Arfin Manurung dengan NIM 23013. Nama saya Nabila Rizky Putri dengan NIM 23011. Nama saya Iren Cynthia Subakti dengan NIM 23025. Nama saya Dia Sucinda dengan NIM 034. Dan nama saya Gabriel Sinurat dengan NIM 23048. Adapun judul video kami kali ini adalah pengaruh beberapa teknik pengendalian hama terhadap populasi serta intensitas serangan hama ulat penggulung daun kedelai pada tanaman kedelai. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Langkah pertama pada praktikum ini adalah dilakukan pembuatan kerangka sungkup yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tanaman, hama, dan juga predator pada praktikum pengendalian hama terpadu. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kain tile ataupun kain kasa pada kerangka sungkup. Pastikan agar tidak ada celah ataupun lubang yang cukup besar yang memungkinkan hama ataupun predator keluar dari sungkup. Selanjutnya, dilakukan pemasangan resleting pada sungkup. Pemasangan resleting dilakukan dengan cara menjahit resleting berukuran 1 meter pada satu sisi sungkup yang bertujuan untuk mempermudah ketika kita ingin melakukan pengamatan atau bahkan ketika kita ingin melakukan pemeliharaan tanaman. Kemudian, dilakukan pengisian topsoil pada polybag yang nantinya akan digunakan sebagai media tanam tanaman kacang kedelai. Setelah itu, dilakukan pencarian bibit kedelai berumur 2 minggu setelah tanam yang nantinya akan ditanam di dalam polybag yang telah berisi topsoil. Berselang 1 minggu setelah pindah tanam, maka akan dilakukan penjarangan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya persaingan antar tanaman. Selain itu juga untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan. Dilakukan penyiraman rutin pada tanaman kedelai agar kebutuhan air pada tanaman maupun tanah tetap dapat terpenuhi untuk proses respirasi maupun proses evapotranspirasi. Setelah dilakukan penjarangan, maka akan diberikan perlakuan sungkup 1, tanaman, tambah hama, tambah insektisida. Sungkup kedua, tanaman, tambah hama, tambah predator. Setiap perlakuan akan diberikan sebanyak 2 ulangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan introduksi hama ulat penggulung daun kedelai dengan cara meletakkan 10 hama ulat penggulung daun kedelai pada tiap tanaman. Artinya akan terdapat 40 hama ulat penggulung daun kedelai. Dan setelah itu juga akan dilakukan introduksi predator cocopet pada sungkup kedua dengan cara meletakkan 5 predator pada tiap tanaman yang berada di sungkup kedua. Artinya akan terdapat 10 predator cocopet. Setelah berumur 3 minggu setelah tanam, maka akan dilakukan pengamatan parameter tinggi tanaman kedelai pada setiap minggunya yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan tinggi tanaman. Selain pengamatan parameter tinggi tanaman, juga dilakukan pengamatan jumlah daun kedelai. Pengamatan jumlah daun kedelai juga dilakukan pada setiap minggunya yang bertujuan untuk mengetahui pertambahan jumlah daun kedelai. Setelah berselang 3 hari, dilakukan pengamatan parameter intensitas serangan hama pada tanaman kedelai. Pengamatan dilakukan selama 1 kali 3 hari dan pengamatan dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk perhitungan intensitas serangan hama dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bersamaan dengan pengamatan parameter intensitas serangan hama, juga dilakukan pengamatan parameter mortalitas hama dan juga mortalitas predator. Dan untuk rumus mencari mortalitas hama dan predator dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berselang 1 minggu setelah introduksi hama dan predator, selanjutnya akan dilakukan pengaplikasian insektisida pada sungkup pertama dengan jenis insektisida Decis dengan dosis 1 ml per liter air. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pH besar
pengendalian hama terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang bersifat ekologis dan ekonomis. PHT memadukan berbagai metode pengendalian dalam satu kesatuan strategi untuk mengelola populasi hama dan penyakit agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi. Ada beberapa jenis PHT. Yang pertama adalah pengendalian kultur teknis atau budidaya tanaman sehat, dan yang kedua pengendalian fisik dan mekanis, yang ketiga pengendalian biologis atau hayati, serta yang keempat adalah pengendalian kimiawi. Terima kasih. Intensitas serangan adalah tingkat atau ukuran kerusakan yang disebabkan oleh organisme pengganggu seperti hama, penyakit, liuma pada tanaman atau komoditas pertanian. Ini menggambarkan seberapa parah serangan tersebut terjadi. Berdasarkan grafik perlakuan intensitas serangan, dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa perlakuan 1 dan 2 terdapat penambahan perlakuan insektisida. Insektisida berpengaruh secara berkala terhadap penurunan intensitas serangan hama ulat penggulung daun. Dibandingkan dengan perlakuan tanpa insektisida, hama masih memungkinkan bertambah atau berkembang biak sehingga meningkatkan intensitas serangan secara berangsur. 3. Mortalitas hama. Mortalitas hama adalah tingkat kematian atau rangka kematian hama dalam suatu populasi selama periode dalam waktu tertentu. Secara sederhana, mortalitas menunjukkan beberapa banyak individu hama yang mati dari total populasi awal. Berdasarkan grafik mortalitas hama dapat kita ketahui bahwa perlakuan 1 dan 2 dengan insektisida memiliki bentuk grafik yang berangsur menaik hingga menyentuh 100%, yang menandakan bahwa hama tersebut telah mati seluruhnya. Sedangkan pada perlakuan 3 dan 4 atau tanpa insektisida memiliki grafik yang cenderung tidak konstan, di mana terjadi penurunan mortalitas hama yang menandakan bahwa terdapat beberapa waktu bahwa hama tersebut muncul kembali dan masih bertahan hidup. Berdasarkan grafik mortalitas musuh alami, dapat kita ketahui bahwa perlakuan 2 di mana perlakuan musuh alami dan insektisida memiliki bentuk grafik yang menaik dengan konstan hingga menyentuh 100%, yang menandakan bahwa pemberian insektisida terhadap tanaman yang membuat hama sebagai makanan sang predator mati total turut membuat predator ikut mati, yang mungkin disebabkan oleh hilangnya pasokan makanan dan juga efek insektisida secara langsung maupun secara tak langsung. Sedangkan pada perlakuan 4 yang hanya musuh alami saja memiliki grafik yang cenderung tidak konstan, di mana terjadi penurunan mortalitas hama pada pertengahan pengamatan yang menandakan bahwa terdapat beberapa musuh alami tersebut masih tetap hidup seiring dengan pasokan makanannya yang masih tersedia. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan